Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada semua jemaat yang ada di kota manapun. Ibadah Latsmi, Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Tema hari ini adalah married atau single. Married atau single. Firman Tuhan kita ambil dari satu bagian, Injil Matius pasal 19 ayat 5 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Amin. Jemaat sekalian, firman sudah kita baca, firman sudah kita dengar. Mari setiap kita ibadah hari ini, kita tunduk kepala, kita doa lebih dahulu. Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, kami sudah dengarkan pemberitaan firman. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi ia hikmat dan bijaksana, supaya firman yang diberitakan itu, penguraian firman itu bisa dimengerti oleh semua lapisan jemaat. Kami ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Baik kami yang menikah maupun kami yang tidak menikah, kami ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan lewat firman-Mu, supaya hidup kami dalam situasi kondisi apapun, hidup seturut dengan firman. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saya berharap jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia maupun di luar negeri dalam keadaan baik-baik saja. Saudara-saudara, sebagai suatu informasi, Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional, dalam semua khotbahnya ada satu bagian khotbah serial yang namanya 100 seri khotbah kedewasaan rohani. Itu sudah dikhotbahkan, sudah sampai di seri ke-49. Saudara sudah ikuti itu. Dan kita akan lanjutkan terus. Kemudian bagian kedua, saudaraku, khotbah aplikatif.
100 seri khotbah aplikatif. Dan itu baru kita mulai, baru sampai di khotbah aplikatif seri yang kelima. Khotbah aplikatif yang seri pertama, seri kedua, seri ketiga, dan seri keempat, saudara bisa lihat di YouTube channel Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Jadi saudaraku, kita akan buat gantian khotbahnya. 100 seri khotbah kedewasaan rohani minggu ini. 100 seri khotbah aplikatif minggu depan. Kita buat bersilang saudaraku. Sehingga jemaat dari berbagai kalangan, pengetahuan yang berbeda, kemampuan berpikir yang berbeda, semua bisa mendapat berkat. Baik jemaat, hari ini khotbah aplikatif seri kelima. Temanya adalah married atau single. Married atau single. Tentang kedewasaan, tentang khotbah aplikatif ini saudaraku, kalau tentang married saudara sekalian, saya sudah khotbah sangat banyak. Saudara bisa masuk ke YouTube channel, tinggal cari. Keharmonisan rumah tangga, 1 seri. Kepahitan rumah tangga, 1 seri. Problematika dalam hidup berpasangan, 6 seri, jemaat sekalian. Itu baik yang mulai mencari pacar, sampai kepada yang menikah, sampai menikah yang sudah pernikahan yang sudah tua, pernikahan dari 5 tahun, 15 tahun, 20 tahun, problem di dalamnya saya sudah bahas saudara sekalian, itu ada 6 seri. Saudara yang sudah married, saudara yang sedang cari pacar, saudara yang sedang bergumul untuk premarital counseling, ikuti seri-seri yang ada itu saudaraku. Oke, keluarga saudara dalam kepahitan, saya sudah khotbah juga. Nah, untuk hari ini saudaraku, tentang marriage itu saya akan mengulas sedikit saja. Hari ini saya khususkan tentang dunia selibat, tentang hidup single. Single, saudaraku, tidak menikah. Oke, jemaat, sekarang kita fokus. Mari kita mulai. Saudara-saudara sekalian, pada mulanya Tuhan menciptakan seluruh alam semesta, kemudian Tuhan menciptakan manusia. Setelah Tuhan menciptakan manusia itu, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan Tuhan itu memberi perintah kepada manusia itu, beranak cuculah, penuhilah bumi. Jadi saudaraku, marriage is a calling. Menikah itu suatu panggilan saudaraku. Karena suatu panggilan untuk beranak cucu, otomatis Tuhan akan memberikan dalam diri manusia laki-laki dan manusia perempuan itu cinta, itu dikasih. Kemudian juga diberikan saudaraku organ seksual juga dikasih. Kemudian diberikan kepada nafsu berahi, itu juga adalah anugerah Tuhan, saudaraku. Sehingga laki-laki dan perempuan itu bertemu, mereka bisa jatuh cinta, dan mereka married, mereka menikah, dan mereka dua menjadi satu, dan melahirkan banyak keturunan yang diberkati Tuhan. Jadi Alkitab mengajar kepada kita, saudaraku, pernikahan adalah suatu panggilan ilahi. Namun demikian, kita perlu perhatikan, saudaraku. Ada orang-orang tertentu sepanjang zaman saudaraku, mereka tidak menikah. Nah, ini hari ini akan kita bahas. Bagi saudara yang sudah menikah, ketika kamu menghadapi banyak problem di dalamnya, saudaraku, itu adalah dilema kehidupan dalam rumah tangga. Dan saudara yang sedang bergumul untuk tidak menikah, antara yang disebut menikah dengan yang tidak menikah, saudaraku, dua-duanya punya positif negatifnya. Masing-masing punya dilematisnya, saudaraku. Ya, masing-masing ada plus minusnya. Jadi baik yang menikah ada anugerahnya, ada kesulitan tantangannya. Yang tidak menikah juga ada anugerahnya, juga ada tantangan dan kesulitannya. Sama-sama di hadapan Tuhan. Jadi menikah tidak berdosa. Tidak menikah juga tidak berdosa. Kita garis bawahi dulu, saudaraku. Jangan sampai kita berpikir, wah tidak menikah karena dosa ya. Tidak, saudaraku. Tidak menikah bukan karena dosa. No, saudaraku. Oke, kita lanjut satu step lagi, saudaraku. Jadi saudara sekalian, tentang yang sudah married, yang sudah menikah, harus dipertahankan pernikahan itu sampai mati. Itu janji nikah kan begitu. Aku, Anthony Chang, mengambil engkau Lily sebagai istriku, berjanji mengasihi, mencintai dalam keadaan susah maupun sulit, dalam keadaan senang, suka dan duka, sampai mau memisahkan. Itu jadi nikah, saudaraku.
janji nikah. Oke, yang sudah menikah ikuti khotbah di Latsmi yang sudah lewat, ada 8 seri dalamnya. Kemudian kita bahas tentang yang selibat. Saudara sekalian, perikop yang kita baca tadi itu antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Israel itu, orang Yahudi, terjadi percakapan, saudaraku. Yesus mengajarkan mereka tentang pernikahan. Seorang pria akan bersatu dengan seorang wanita. Mereka akan menjadi satu. Mereka akan meninggalkan keluarganya. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mereka berargumen dengan Tuhan Yesus. Mereka mengatakan, kalau demikian kenapa Musa memberi surat cerai? Yesus menjawab mereka, karena ketegaran hati manusia, maka Musa memberi surat cerai. Mestinya tidaklah demikian. Maka Yesus berkata, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Lanjut pembicaranya, maka mereka mengatakan, kalau demikian lebih baik tidak kawin. Ketika mereka mengatakan kalau demikian lebih baik tidak kawin, muncullah beberapa ayat yang berikutnya yang akan kita bahas tentang dunia selibat, tentang hidup single. Saudara menyimak. Yesus mengajarkan masalah tentang hidup single itu, masalah tentang hidup selibat itu, di dunia selibasi, saudaraku, mengapa orang hidup single, ada 3 poin di dalamnya yang Tuhan katakan sangat clear. Jemaat harus perhatikan. Poin pertama, ada orang yang tidak dapat kawin karena memang demikian ia dilahirkan dari rahim ibunya. Itu clear, saudaraku. Poin pertama itu ya. Jadi saudara yang sedang bergumul tentang dunia selibat, tidak mau menikah, tidak bisa menikah, hidup single, perhatikan poin ini. Ada orang, saudaraku, tidak bisa menikah. Karena apa? Karena memang demikian ia dilahirkan oleh rahim ibunya. Bisa dikatakan orang demikian lahir, saudaraku, cacat. Cacat, fisiknya tidak baik, dan tidak mungkin akan melakukan pernikahan, saudaraku. Yang disebut menikah adalah yang laki dengan yang perempuan tubuhnya sehat, sanggup melakukan hubungan suami istri untuk bisa mempunyai keturunan, saudaraku. Cinta pun harus diekspresikan lewat hubungan suami istri, saudaraku. Jikalau yang laki-laki ternyata fisiknya tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan suami istri, termasuk juga yang perempuan begitu, saudaraku, mereka tidak bisa menikah. Karena kalau mereka menikah, pasti tidak akan membahagiakan pasangannya. Ini poin pertama, harus sangat memahami. Jemaat yang sudah menikah, sudah ikuti khotbah tentang pernikahan. Jemaat yang belum menikah, yang bahkan sedang bergumul ingin hidup selibat, dengarkan apa yang saya ngomongkan, saudaraku. Perhatikan. Jikalau dalam diri kita temukan memang ada cacat fisik dalam diri kita kalau menikah, pasti pasangan kita tidak bahagia. Kata kuncinya, tidak bisa melakukan hubungan suami istri. Saudara dengarkan khotbah ini. Jangan merit. Jangan merit. Ada orang-orang tertentu sudah tahu fisiknya tidak mungkin untuk bisa melakukan hubungan suami istri, tidak mungkin bisa nikah, tetap dia merit. Dan kalau dia merit seperti itu, saudaraku, maka pasangannya itu sangat kasihan. Sangat kasihan. Ujung-ujungnya cerai juga, saudaraku. Cerai juga. Jadi untuk hal ini kita kuat sekali tanamkan, saudaraku, kepada kita yang kita tahu fisik kita tidak sehat. Tidak mungkin bisa melakukan hubungan suami istri. Perhatikan poin saya. Tidak bisa melakukan hubungan suami istri ya, saudaraku. Bukan tidak punya anak. Ingat, ada orang menikah, saudaraku, sekalipun mereka bisa melakukan hubungan suami istri dengan baik, tetapi tidak dikaruniakan anak. Itu tidak sama kasusnya. Ini tubuhnya sehat, suami istri bisa melakukan hubungan, saudaraku, tetapi tidak punya anak, itu lain kasusnya. Kasus ini adalah suami ataupun istri ketika menikah sudah tahu dari awalnya sebelum married bahwa tidak bisa melakukan hubungan seksual, saudaraku. Nah, itu yang saya bahas yang poin ini. Jadi kita
yang hidup tidak menikah harus sadar betul. Kalau kita cacat fisik, tidak bisa melakukan hubungan suami istri, saudaraku, jangan merit. Jangan merit. Jangan menyengsarakan pasanganmu. Jangan. Lebih baik tidak usah menikah. Itu poinnya. Oke, saudaraku. Poin pertama clear ya, saudara. Yang Tuhan Yesus ngomong. Ada orang tidak dapat kawin karena dia dilahirkan memang demikian dari rahim ibunya. Itu clear, selesai. Sekarang masuk poin kedua, saudara sekalian. Ada orang tidak dapat kawin karena ia dijadikan demikian oleh orang lain. Nah, ini poin kedua menarik. Ini Yesus yang ngomong, saudaraku. Saudara baca di perikop yang kita udah baca tadi itu. Ini Yesus yang ngomong. Ada orang tidak menikah karena ia dijadikan demikian oleh orang lain. Wah, ini menarik sekali. Saudara perhatikan. Tidak bisa menikah karena dijadikan demikian oleh orang lain. Apa itu? Ini suatu hal yang luas sebenarnya, saudaraku. Perhatikan. Kalau di zaman dulu, zaman raja-raja, zaman kerajaan-kerajaan, saudaraku, saudara ingat ada yang namanya sida-sida? Ingat, saudaraku? Sida-sida atau kasim, ya, namanya kasim atau sida-sida, saudaraku. Sida-sida atau kasim itu adalah laki-laki mereka semua. Dipakai oleh raja untuk menjaga semua selir raja. Jadi selir raja itu banyak. Ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang 3.000. Jadi ditempatkan khusus di tempat istana raja, saudaraku, tempat selir. Harem itu namanya, saudaraku. Tempat selir. Jadi yang jaga siapa? Pada saat raja tidak ada untuk suatu keamanan, yang jaga adalah laki-laki semua. Tetapi kalau laki-laki ini tubuhnya sehat, bisa terjadi perselingkuhan. Maka mereka itu dikebiri. Dikebiri, saudaraku. Ingat ya, dikebiri. Sehingga laki-laki yang sudah dikebiri itu pasti tidak bisa melakukan hubungan suami istri. Pasti tidak bisa. Maka mereka disebut sida-sida raja. Di Alkitab ada itu, saudaraku. Sida-sida raja. Oke, clear? Ini terjadi pada masa lalu. Mereka tidak dapat kawin karena dijadikan demikian oleh orang lain. Itu contoh pertama, sida-sida itu. Dikebiri oleh raja. Sehingga mereka tidak bisa kawin. Tugasnya adalah menjaga semua selir daripada milik raja itu. Tapi kan itu zaman dulu, saudaraku. Bagaimana memahami dalam konteks zaman kita sekarang? Dijadikan demikian oleh orang lain. Ini menarik. Jangan menyimak. Dijadikan demikian oleh orang lain tidak selalu berarti dikebiri loh, saudaraku. Enggak loh. Ada bagian lain yang lebih luas harus kita perhatikan, jemaat sekalian. Apa itu, Pak Pendeta? Ada orang, saudaraku, tidak bisa menikah, dijadikan orang lain dalam pengertian dia disakiti. Yes. Kasus sekarang itu sangat banyak, jemaat sekalian. Itu kan orang lain kan? Iya kan? Pernah pacaran? Bisa saja. Aku pernah pacaran, Pak Pendeta. Ini baik laki maupun perempuan. Ya. Tapi aku diputusin, aku dikhianati, bahkan aku disia-siakan. Manusia itu diperbuat begitu jadi sakit hati dia, saudaraku. Nah, ketika dia sakit hati, ada orang-orang tertentu ketika diperlakukan seperti itu, dia tidak mau kawin. Itu ada. Itu kan sama. Dijadikan demikian karena orang lain. Disakiti, saudaraku. Pernah gagal pacaran. Pernah dikhianati. Ya. Jadi dia tidak mau merit. Ada orang tertentu semikian itu, dia mengambil keputusan karena terlalu pahit buat dia. Maka dia pilih untuk tidak menikah karena orang lain. Itu yang dua. Tadi sida-sida, ini karena orang lain dalam hal pacaran. Yang ketiga, saudaraku, ada orang tidak menikah ya, karena orang lain. Siapa itu orang lainnya? Family. Apa itu, Pak Pendeta? Kasusnya juga ada. Hidup sebagai anak di rumah, sebagai anak gadis, atau sebagai pemuda, ya, hidup dalam keluarga. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri.
Dia hidup sana puluhan tahun, 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun. Dia melihat semua apa yang terjadi di rumah tangga itu. Dan ketika orang-orang demikian mempelajari dari dia punya ngkong-ngkong, dari great great grandfather, kemudian great great grandfather, kemudian grandfather, dari opa, oma, engkong, sampai zaman papa mamanya, sampai kepada adik, koko, cicinya, saudaraku, hidup family itu gegeran semua. Nah, ini anak gadis ini, atau pemuda ini, dia evaluasi. Dan dia hidup di tengah society, lingkungan seperti itu, sangat mempengaruhi cara berpikir dia. Suatu hari dia bisa mengambil keputusan, buat apa saya married? For what? Mau kayak papa modelnya? Dikit-dikit pukul mama. Atau mau kayak mama? Maki-maki papa terus. Atau mau kayak engkong? Sambil mabuk, sambil pukul oma. Atau kau main cici? Dilempar pakai handphone. Keluar dari rumah, kabur 3 minggu, balik lagi. Kabur lagi. Aku mau kayak adik. Gegeran terus hidupnya. Ini pemuda ini, anak gadis bisa berpikir loh. Apa tidak boleh dalam lingkungan seperti ini? Keluargaku begitu modelnya. Tidak ada model yang bisa saya tiru. Tidak ada contoh, tidak ada patron buat saya. Sekian puluh tahun terbentuk dalam pikiran, bahkan masih terngiang suara papanya maki-maki. Terngiang suara mamanya menghina. Terngiang kakaknya, banyak kasus, saudaraku. Membuat anak muda itu, anak gadis itu mengambil keputusan, saya tidak mau menikah. Itu sangat possible. Sangat mungkin, saudaraku. Banyak orang seperti itu. Tidak menikah karena orang lain, karena dia melihat. Karena dia melihat. Buat apa saya menikah kalau begitu? Buat apa saya menikah kalau begitu? Ini pemudanya melihat. Kalau aku menikah dengan seorang anak gadis, saya dapat anak gadis itu model nanti seperti mama saya. Buat apa? Buat apa saya married? Kalau saya menikah nanti, suami saya modelnya kayak papa saya. Buat apa saya married? Menderita seumur hidup. Lebih baik saya pilih hidup sendiri. Fine-fine aja kok. Ada orang seperti itu, saudaraku. Yes. 1, 2, 3 ya. Yang satu, karena orang lain, kenapa? Karena dikebiri, sida-sida. Yang kedua, kenapa? Terlampau disakiti oleh pasangan hidupnya, pernah pacaran. Yang ketiga, kenapa, saudaraku? Karena faktor lingkungan dalam keluarganya. Semua gegeran menciptakan dia. For what? Dia mau hidup seperti itu. Udah 3 ya. Yang keempat, saudaraku. Orang itu pilih tidak nikah, tidak menikah karena orang lain. Karena apa, saudaraku? Karena dia melihat dalam dunia yang dia hidupi, saudaraku, orang-orang yang pernah dia berteman, saudaraku, dia melihat tingkah laku manusia itu tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Garis bawahi, saudaraku. Orang menikah selain butuh love, butuh trust, saudaraku. Tapi kalau seorang anak gadis, seorang pemuda, saudaraku, dia tidak mudah, bahkan tidak bisa percaya orang lain, itu dia bisa married, saudaraku. Tidak bisa married. Tidak bisa. Married pun harus punya iman. Tidak bisa kita ngomong, aku mau kawin sama you, tapi janji ya, setelah kita kawin 5 tahun ke depan, kamu tidak gila ya. Mana ada pernikahan begitu? Jadi ada orang yang tidak menikah karena orang lain. Kenapa? Karena ia tidak bisa percaya kepada orang lain. Banyak orang lain yang dalam lingkungan hidupnya, saudaraku, mengkhianati dia. Yang banyak orang-orang seperti itu menipu dia. Dia tidak bisa percaya kepada orang lain. Begitulah hidup orang itu. Bagaimana bisa menyerahkan hati? Bagaimana bisa jatuh cinta kalau orang itu tidak bisa percaya kepada orang lain? Orang begitu banyak, saudaraku. Banyak. Maka karena begitu, cara dia bagaimana? Dia lebih tertarik kepada benda. Lebih tertarik kepada things, kepada benda-benda. Dia lebih tertarik kepada kegiatan sendiri daripada menghadapi human to human. Face to face, dia tidak suka, saudaraku. Tidak suka. Karena dia tidak percaya dan tidak mau bergaul. Orang seperti itu. Maka dia lebih tekun di dunia komputernya, dunia pekerjaan. Orang demikian itu sering sekali sukses di bidang karir, saudaraku. Ya. Ada pria yang tidak married, dia sukses di bidang karir. Ada wanita yang sukses di bidang karir, tidak married.
konsentrasi di komputer. Kalau dia capek, komputer dia matiin. Selesai. Tapi kalau manusia nggak bisa dimatiin. Ribut, saudaraku. Jadi orang-orang demikian tidak menikah karena dijadikan orang lain, karena orang lain pernah menipu dia. Banyak dilihat orang-orang itu tidak bisa dipercaya. Dalam hati orang itu, baik anak gadis maupun anak laki itu, saudaraku, dia tidak mudah dan tidak mau percaya orang lain. Itu dia bisa kawin. Pasti, saudaraku. Kawin butuh percaya loh. Oke. Sudah 4 kan tadi kan. 1 sida-sida. Dikebiri. Gimana kawin? Yang kedua, pernah pacaran sih. Dulu SMA pernah dikhianati. Kuliah juga pacar dikhianati juga. Bahkan berkali-kali. Sakit lah. Dah usah kawin lah. Yang ketiga, lingkungan keluarga. Semua gegeran. Buat apa gua kawin? Dah usah lah. Yang keempat, tidak bisa percaya orang lain. Oh, itu tidak merit, saudaraku. Tidak merit. Yang kelima, ada lagi yang kelima. Kenapa yang kelima, Pak Pendeta? Kenapa? Karena orang lain. Yes. Yang kelima, saya ngomong tadi, bedain ya. Yang tadi itu, poin pertama itu, ia tidak bisa kawin karena dilahirkan demikian oleh rahim ibunya. Lahirnya sudah cacat, saudaraku. Oke. Nah, dengan poin kedua tadi itu, ia dijadikan oleh orang lain. Raja membuat sida-sida cacat. Itu 2 hal yang gak sama, saudaraku. Nah, sekarang yang keempat. 1, 2, 3, 4. Dia tidak bisa menikah karena dijadikan orang lain. Apalagi, Pak? Tindakan daripada orang-orang tertentu, saudaraku. Atau pribadi orang itu sendiri. Ada kelainan. Iya. Orang-orang demikian, dia tidak tertarik dengan lawan jenis. Pasti dia tidak merit. Karena orang lain juga, betul. Kalau dia seorang pria, dia ketemu seorang wanita, dia nggak mau. Dia nggak tertarik lawan jenis. Orang itu pun tidak menikah. Karena orang lain. Kalau orangnya beda jenisnya, dia nggak mau. Dia punya kelainan pada dirinya sendiri, saudaraku. Itu ya, 1, 2, 3, 4, 5, saudara lihat sendiri di situ ya. Siapakah engkau? Saudara harus analisa itu, saudaraku. Oke. Ada seorang jemaat tanya saya, bagus. Jemaat sih, sekaligus teman baik. Dan dia tidak merit. Halo, men. You tidak merit dia? Iya. Umur sudah berapa? Ya, gua WhatsApp lebih lah. Gak apa-apa kan, Pak Pendeta? Gak apa-apa. Tapi saya beri satu kalimat. Gak jadi masalah gak merit. Enggak dosa kok. Tetapi jangan menyimpang. Itu menjadi penting. Boleh-boleh aja. Saudara tidak merit. Hidup benar di depan Tuhan. Tidak dosa kok. Tidak dosa. Yang merit jangan sok suci. Yang tidak merit jangan merasa najis. Enggak kok. Kita berhak kok, saudaraku. Oke, kita berhak. Jadi perhatikan poin 1 yang Yesus ngomong. Poin kedua, dijadikan depend karena orang lain. Saya sudah elaborate menjadi 5 poin, saudaraku. Dan poin ketiga yang Tuhan katakan. Ada orang yang tidak menikah karena dia jadikan dirinya sendiri. Karena atas kemauan dirinya sendiri. Dia tidak menikah karena kemauannya sendiri, saudaraku. Jadi seperti itu. Demi kerajaan Allah. Demi kerajaan surga. Ada orang seperti itu. Jadi poin yang ketiga yang Yesus maksudkan itu. Laki, perempuan tidak merit. Karena kenapa? Dia bergumul. Kalau dia tidak menikah, hidupnya akan bisa memberikan sebebas-bebasnya untuk pekerjaan Tuhan. Ada orang seperti itu. Ada pendeta tidak menikah? Ada. Suster pasti tidak menikah. Romo pasti tidak menikah. Ada penginjil ya di gereja-gereja Protestan tidak menikah? Ada, saudaraku. Karena mereka bergumul bahwa dengan tidak menikah, mereka akan bisa full, bisa akan mengurangi banyak waktunya untuk kerjaan surga. Nah, poin ketiga ini tidak mudah. Orang-orang seperti itu harus bergumul sangat kuat. Sangat kuat. Itu harus ada suatu panggilan khusus. Ada suatu karunia dari Tuhan. Karena, perhatikan cepat sekalian.
Panggilan menikah adalah suatu panggilan ilahi. Semua manusia diberi hal yang sama. Satu paket itu. Satu paket. Beranak cuculah. Penuhilah bumi. Satu paket itu. Organ seksual. Masalah berahi, nafsu. Semua ada satu paket itu. Jadi baik yang menikah maupun tidak menikah, saudaraku, nafsu itu tidak akan hilang. Sampai orang itu mati. Jadi, ketika seseorang menikah dengan pasangannya, kehidupan nafsu berahinya dia jalani di situ. Ketika orang tidak menikah, saudaraku, atau ketika orang tidak menikah karena kemauannya sendiri demi kerajaan Allah, dia harus pahami, saudara sekalian, berapa poin di bawah ini. Perhatikan jemaat. Kalau engkau tidak menikah, ingat betul apa yang saya jelaskan. Satu, hidupmu pasti lundi. Yes. Hidupmu pasti lundi. Kenapa begitu, Pak Pendeta? Kau bisa banyak teman, ya. Teman bisnis, betul. Teman sama pelayanan, iya. Tapi namanya teman itu sebatas pelayanan, ngopi, jalan, ya. Tapi kalau waktu tidur, tidak ada teman. Manusia itu bukan hanya butuh masalah seksualiti aja, saudaraku. Manusia itu butuh friend, yang namanya suami istri itu. Kadang-kadang di kamar ngobrol berdua, bukan masalah seksualiti aja, ngomong-ngomong. Nah itu orang yang hidup sendiri itu tidak ada, dia nggak punya. Bagi orang yang hidup dalam dunia selibat, perhatikan kalimat saya. Yuk bergumul dalam hidup dunia single, saudaraku. Satu, hidupmu pasti lundi. Pasti lundi. Oke, siap? Berani masuk dunia seperti itu? Tanya kepada Romo kalau ingin belajar. Tanya kepada suster kalau ingin belajar, saudaraku. Ya. Udah ya? Bagi yang ingin hidup single, poin pertama, pasti lundi. Poin kedua, saudaraku, kehidupan seksualitas pasti tidak akan terpuaskan. Jangan menyimpang, itu tema lain nanti. Jangan menyimpang, saudaraku. Jadi ketika kita mengambil keputusan untuk hidup single dalam dunia selibat, poin pertama, pasti lundi. Poin kedua, saudaraku, kebutuhan seksualiti pasti tidak terpuaskan. Karena engkau tidak punya pasangan. Oke? Jangan coba-coba beli boneka. Sekarang hebat sekali. Mau boneka wajah apa? Bukan itu, saudaraku. Bukan itu. Jadi, kehidupan seksualitas pasti tidak terpenuhi, saudaraku. Itu sudah 2 poin. Berani lewati itu. Dan poin ketiga, pasti tidak punya offspring. Pasti tidak punya keturunan. Sudah lonely, tidak punya keturunan, sendirian, dan kehidupan seksualiti tak pernah terpuaskan. Itu dunia selibat. Dan mereka-mereka yang di bagian nomor 2, karena dijadikan oleh orang lain, berat pergumulannya dalam hati mereka. Mereka ingin married, saudaraku. Dan poin ketiga, mereka-mereka yang karena kemauan sendiri demi kerajaan Allah, saudaraku, mereka bergumul juga berat, tapi ada suatu kekuatan untuk pekerjaan Tuhan. Dua-duanya sama. Dua-duanya sama. Maka di 1 Korintus 7 ayat 9 muncul di teks yang saudara perhatikan. Di 1 Korintus 7 ayat 9, tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, kata Paulus, daripada hangus karena hawa nafsu. Kalau tidak bisa menguasai diri, lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Jangan karena kita ingin hidup single, saudaraku, tapi kita tidak kuat. Itu nanti hangus, saudaraku, karena hawa nafsu. Hangus kebakar ya, Pak. You tidak tahan dalam hidup ini. Bisa saja menjadi hukuman Tuhan buat kita. Jadi terjadi penyimpangan seksualitas. Jadi tidak baik, saudaraku. Diperhatikan hidup ini. Saudara yang hidup di dunia selibat. Saudara yang sedang bergumul antara menikah atau tidak menikah. Saudara yang sudah di usia cukup senja. Saudara ada yang bergumul di usia 20, ada orang demikian. Ada saudara yang bergumul di usia 30. Ada orang sudah karena waktunya sudah lewat untuk pacaran sudah tidak sempat. Banyak hal membuat dia tidak sempat pacaran.
waktunya sudah expired. Jadi sudah 40, 50, ya hidup sendirilah. Dia harus pahami apa yang saya khotbah hari ini, saudaraku. Jangan sampai hangus karena hawa nafsu. Maka terjadi banyak sekali penyimpangan seksualitas. Itu tidak baik, itu pasti dosa di hadapan Tuhan. Tapi kalau kamu tidak menikah, hidupmu lurus, single, oke aja, itu bukan dosa, saudaraku. Oke? Jemaat, dengar khotbah hari ini. Saudara yang sudah married, perhatikan khotbah di 6 seri itu. Problematika dalam hidup pasangan. Main di situ. Saudara yang single sedang memutuskan, khotbahnya hari ini. Kalau engkau mau married, tidak ada yang larang. Go on. Kalau engkau mau single, aku pengen single seumur hidup, Pak. Go on. Tidak ada yang larang, saudaraku. Tapi saudara harus hati-hati menggumulinya. Tidak sebatas kata-kata. Tidak sebatas kata-kata. Karena pergumulan menyangkut darah daging manusia. Dan bukan pergumulan, bukan hanya untuk 2 bulan, 3 bulan. Pergumulan seperti itu adalah forever, untuk seumur hidup. Selagi hayat masih di kandung badan, saudaraku. Ya, nafsu itu kita akan hilang. Saudaraku, harus perhatikan dengan baik. Jadi barang siapa yang mendengar khotbah hari ini, Tuhan Yesus mengajar sangat jelas. Ada orang tidak dapat kawin karena demikian ia dilahirkan dari rahim ibunya. Sudah seperti itu keadaannya. Poin kedua, ada orang tidak dapat kawin karena dijadikan demikian oleh orang lain. Poin ketiga, ada orang tidak kawin karena keinginan kemauannya sendiri. Karena demi kerajaan surga. Ada 3 poin itu. Kalau engkau memang bergumul tidak mau married, perhatikan 3 poin ini. Ada di bagian mana engkau, saudaraku. Pahami baik, pergumulan dengan sungguh-sungguh. Sekali engkau mengambil keputusan, harus jalani seumur hidup. Seumur hidup. Oke jemaat. Saya ketemu banyak yang usia sudah 50-an tidak married. Happy kok hidupnya. Yang laki, yang perempuan saya ketemu, happy kok mereka. No problem, fine-fine aja Pak. Kerjaku, profesiku, semua oke. Saya punya penghasilan cukup banyak. Saya bantu keponakan, apa, it's okay, that's my life, gitu. Saya respect loh, saudaraku. Saya hargai. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, mereka yang menikah, maupun mereka yang tidak menikah, saudaraku, harus dihargai. Itu adalah keputusan dalam diri mereka yang tidak mudah. Yang married pun tidak mudah loh. Yang tidak married pun tidak mudah. Jadi masing-masing harus saling menghargai, saudaraku. Dari situ pergumulannya menjadi sangat kuat. Dan kalau engkau, perhatikan kalimat saya terakhir. Kalau engkau sudah matang dalam dunia pernikahan. Dan sudah matang dalam dunia selibasi. Suatu hari, you bisa menjadi saksi bagi orang. Tahu nggak? Menikah itu suka dukanya kayak apa? Kasih kesaksian. Atau saudara bisa bersaksi kepada semua orang juga. Tahukah engkau suka dukanya, pergumulan beratnya dalam hidup dunia tidak menikah? Sharing kepada mereka. Karena we are human. Oke jemaat, bawa firman dipulang. Ini khotbah aplikatif seri kelima. Semoga menjadi berkat bagi jemaat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah ibadah ini, jemaat yang mendengarkan firman Tuhan, pasti ada engkau di antara engkau yang sudah menikah. Sudah punya istri, sudah punya suami. Pasti ada di antara engkau yang mungkin cerai, single parents. Atau juga ada di antara engkau, jemaat yang sedang mencari pasangan. Yang lebih bergumul bagaimana mencari pasangan yang tepat. Atau di antara engkau jemaat, ada yang sedang bergumul berat untuk tidak kawin. Dan mungkin juga ada jemaat yang usianya sudah lewat dan memang tidak kawin. Perhatikan semua khotbah hari ini. Tuhan hamba berdoa untuk setiap jemaat, baik mereka yang menikah maupun mereka sedang mencari pasangan atau mereka tidak menikah. Tangan Tuhan ada di hidup mereka. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberikan mereka keberanian untuk mengarungi dunia yang Tuhan sediakan. Di tempat mereka memilih, Tuhan ada di situ. Perisai mereka Tuhan.
Jaga mereka, pelihara kesucian hidup mereka Tuhan. Di tengah menikah, tidak menikah, atau sedang mencari pasangan. Dan di tengah pergumulan hidup yang demikian Tuhan, berkati mereka dengan baik persoalan yang mereka hadapi. Tuhan beri jalan keluar. Tuhan anugerai mereka kekuatan iman untuk melewati satu persatu bersama dengan Tuhan. Hamba berdoa, letakkan tanganmu di hati jemaat. Letakkan tanganmu di pikiran jemaat. Meteraikan firman hari ini Tuhan. Supaya mereka hidup seturut dengan firman. Sesuai panggilan daripada Tuhan. Sehingga mereka memuliakan Engkau dalam seluruh aspek hidup mereka. Dan berkat ini turun atas jemaat. Kasih daripada Allah Bapa turun atasmu. Yesus Kristus, Gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Mata Tuhan melihat engkau setiap hari dalam hidupmu. Dan Tuhan Roh Kudus menyertai engkau, mengajarkan engkau tentang kitab suci. Hidup seturut dengan firman sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap kita yang percaya. Amin. Wonderful day.